Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam perawat untuk seluruh perawat di Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya Utami Dwi Yusli. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan Indonesia akan menjalani kehidupan new normal. Nah, dalam menjalani kehidupan new normal ini, tentunya kita membutuhkan hal-hal yang harus kita persiapkan dan kita tingkatkan agar lebih baik lagi. Nah, apakah itu? Yaitu meningkatkan dan menjaga sistem imun tubuh kita. Nah, sistem imun tubuh kita ini penting dalam kehidupan kita. Terus, bagaimana ya cara meningkatkan sistem imun tubuh kita ini? Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah lebih baiknya kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, agar channel ini terus berkembang dan saya dapat membagikan info-info atau hal-hal yang bermanfaat lagi ke depannya. Jadi teman-teman, sistem imun adalah sistem kekebalan tubuh kita yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari benda asing atau patogen seperti virus, kuman, bakteri, racun, dan sebagainya yang berbahaya bagi tubuh kita. Terus di mana sih si sistem imun ini berada? Nah, sistem imun ini berada di darah kita. Kemudian ada yang dinamakan dengan respon imun. Nah, respon imun ini yaitu respon sistem imun kita terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dalam respon imun itu ada yang responnya berlebihan dan ada juga yang responnya normal-normal saja. Nah, jika diibaratkan tubuh kita ini sebagai satu negara. Nah, dalam satu negara itu pastinya mempunyai sistem pertahanan, misalnya tentara. Nah, ketika si negara itu akan mendapatkan ancaman atau tengah mendapatkan ancaman, tentunya saja si sistem pertahanannya tadi, si tentara tadi akan bereaksi seperti itu. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Jadi, tubuh kita ini juga mempunyai tentaranya sendiri, yaitu kita sebut dengan sistem imun tadi. Nah, ketika ada benda asing, ada patogen, ada virus, maka si sistem imun kita ini akan bekerja, akan bereaksi untuk menaklukkan si virus dan bakteri tersebut. Jadi, sistem imun kita ini bekerja setiap saat, teman-teman. Sekarang kita masuk ke cara meningkatkan dan cara menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar tetap baik. Nah, cara yang pertama yaitu dengan memakan makanan yang bergizi seimbang. Nah, sebelum kita mengkonsumsi makanan nih teman-teman, kita itu wajib untuk memperhatikan terlebih dahulu apakah makanan yang kita makan ini gizinya seimbang. Nah, makanan yang bergizi seimbang itu sendiri yaitu makanan yang sesuai zat gizinya, jenisnya, dan jumlah kandungannya untuk masuk ke tubuh kita yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, yang sesuai dengan jenis aktivitas kita sendiri, dan yang sesuai dengan berat badan ideal kita sendiri. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut, secara tidak langsung kita membantu kerja sistem kekebalan tubuh kita ini. Untuk makanan dengan gizi seimbang ini, sepertinya akan kita bahas di video-video selanjutnya, karena jika kita bahas saat ini, maka durasinya akan sangat panjang. Nah, untuk yang kedua teman-teman masih berhubungan dengan makanan, yaitu dengan memperbanyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi serat. Kenapa sih kita harus memperbanyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi serat? Nah, jadi begini teman-teman, di dalam tubuh kita ini terdapat jutaan bakteri-bakteri yang berguna dan penting untuk tubuh kita. Nah, bakteri ini kita sebut dengan bakteri baik. Si bakteri baik ini akan membantu sistem tubuh kita secara fisiologis dan menyokong tubuh kita serta menyokong sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kemudian si bakteri baik ini banyak terdapat di sistem pencernaan kita, banyak terdapat di usus kita. Nah, sebut saja mikrobioma yang terdapat di usus kita. Mikrobioma yang terdapat di usus kita ini ternyata menyukai sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi serat. Sehingga teman-teman, ketika teman-teman mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan yang tinggi serat, maka teman-teman membantu si mikrobioma tadi untuk tetap bertahan hidup di dalam sistem pencernaan teman-teman. Sehingga
dengan tetap bertahannya si mikrobioma tadi di tubuh kita, maka si sistem kekebalan tubuh kita ini tetap akan terbantu dalam menjalankan fungsinya, seperti itu. Nah, setelah tadi kita membahas tentang makanan, sekarang kita masuk ke kesehatan gigi dan mulut. Jadi, cara yang ketiga untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar tetap baik yaitu dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, yaitu membersihkan gigi atau menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Nah, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut kita? Karena misalnya nih teman-teman, gigi teman-teman bolong atau teman-teman makan kemudian lupa untuk menggosok gigi dan terkadang walaupun sudah menggosok gigi namun masih terdapat banyak sisa-sisa makanan yang menumpuk, apalagi pada gigi yang bolong. Nah, makanan atau sisa-sisa makanan yang menumpuk ini tadi akan menimbulkan bakteri, teman-teman. Nah, si bakteri ini akan dengan mudah atau bisa saja mendatangkan masalah-masalah kesehatan. Nah, dengan adanya masalah kesehatan ini juga bisa akan berimbas ke sistem kekebalan tubuh kita. Nah, seperti itu teman-teman. Cara yang keempat yaitu tidur dan istirahat yang cukup. Ternyata menurut penelitian, kurang tidur itu akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita. Nah, kenapa ya? Jadi, pada saat kita tidur, akan terjadi proses peningkatan regenerasi atau perbaikan sel-sel yang ada di tubuh kita. Kemudian, proses penyembuhan yang paling maksimal itu adalah terjadi pada saat kita tidur. Jadi, pada saat teman-teman sakit, pada saat teman-teman mengalami proses penyembuhan, nah proses penyembuhannya ini akan terjadi paling maksimal di saat teman-teman tidur. Kelima yaitu aktivitas fisik atau olahraga. Ternyata teman-teman, aktivitas fisik atau olahraga yang kita lakukan dapat memperlancar sistem peredaran darah kita. Nah, kenapa ya? Nah, jadi teman-teman, ketika kita melakukan aktivitas fisik, ketika kita melakukan olahraga, akan membuat jantung kita bekerja menjadi lebih keras. Nah, ketika jantung bekerja dengan lebih keras ini, maka darah yang dipompa akan menjadi cepat dan menjadi lancar, sehingga akan membantu sel darah putih kita untuk bekerja secara maksimal, seperti itu. Dalam melakukan aktivitas fisik atau olahraga, teman-teman juga harus memperhatikan aturan-aturan apa saja yang baik dilakukan ketika kita melakukan aktivitas fisik. Nah, misalnya saja, pada saat melakukan olahraga dan aktivitas fisik, kita harus tetap memperhatikan apakah kita sudah melakukan pemanasan, apakah kita sudah melakukan pendinginan. Nah, teman-teman, dalam melakukan olahraga atau aktivitas fisik itu, sebaiknya kita lakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Dan setiap kali melakukan aktivitas fisik, sebaiknya itu dalam waktu 45-60 menit. Kemudian cara yang keenam yaitu dengan menghindari stres. Ternyata stres dapat mengacaukan berbagai sistem yang ada di tubuh kita, termasuk juga sistem imun kita. Kenapa ya seperti itu? Jadi, pada saat kita stres, akan ada berbagai hormon yang akan bereaksi, termasuk juga hormon kortisol. Jadi, hormon kortisol ini berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah, kemudian menekan kerja sistem imun, kemudian meningkatkan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian juga bekerja untuk menekan pertumbuhan tulang. Nah, ketika teman-teman mengalami stres, ketika teman-teman stresnya jangka panjang, maka otomatis si hormon kortisol ini semakin meningkat. Nah, dengan peningkatan hormon kortisol ini, maka sistem imun kita kerjanya akan semakin tertekan, teman-teman. Maka akan membuat sistem imun kita semakin menurun. Nah, yang ketujuh yaitu menghindari penggunaan rokok. Jadi, teman-teman, rokok ini dapat meningkatkan peradangan atau inflamasi pada tubuh kita. Nah, dengan adanya peningkatan atau semakin meningkatnya peradangan dan inflamasi tersebut, maka hal tersebut akan menurunkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita seperti sel T, makrofag, dan sebagainya. Nah, hal tersebut akan berdampak kepada sistem imun kita, akan membuat sistem imun kita menjadi menurun seperti itu. Oke teman-teman, itulah tadi
penjelasan tentang cara-cara meningkatkan dan menjaga sistem imun. Semoga kita semua dapat menjaga dan meningkatkan sistem imun ini agar kondisi kita selalu baik. Karena ada ataupun tidak adanya COVID-19 ini, kita harus tetap menjaganya. Nah, selain itu juga dimanapun dan kapanpun kita berada, kita juga tidak mengetahui apakah di sana terhindar dari bakteri, apakah terhindar dari kuman, virus, dan sebagainya. Jadi usahakan teman-teman agar tetap menjaga sistem imun kita, sehingga ketika ada virus yang menyerang atau bakteri yang menyerang atau segala macamnya itu, sistem imun kita ini dapat menghindarkan kita dari bakteri atau patogen-patogen yang berbahaya bagi kita tersebut. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video saya ini hingga akhir, alangkah lebih baiknya untuk membagikan video ini ke teman-temannya, keluarganya, atau orang-orang sekitarnya, agar orang sekitar atau sekeliling teman-teman juga mendapatkan informasi yang sama dan kita semua dapat saling meningkatkan sistem imun kita. Kemudian untuk teman-teman semua, silahkan memfollow akun media sosial saya yang sudah ditulis di deskripsi di bawah. Kemudian untuk teman-teman yang ingin menyarankan hal apa yang akan saya bahas di video selanjutnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.